Kondisi ekonomi masyarakat tidak sedang baik-baik saja. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. GPR menjadi sorotan dalam negosiasi dagang terbaru antara Indonesia dengan Amerika Serikat. Gelombang PHK karyawan menghantui sejumlah industri di tanah air. PPN bakal naik menjadi 12% di tahun 2025. 7 April rupiah dibuka melemah sebesar 251 poin atau 1,51% ke level 16.904 per dolar Amerika. Ekonomi bahkan kembali ke level pandemi COVID-19, tepatnya terendah sejak kuartal 3 2021. 285,1 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan apa itu sistem-sistem ekonomi. Oke, ayo kita lanjut ke video selanjutnya. Kamu paham nggak sih baby apa sih ekosistem ekonomi? Itu dari siapa? Kita tanya aja. Kamu paham nggak sih? Oh, jadi dengan kita itu bentukan ekonomi. Oh, jadi itu gini, sistem ekonomi itu setelah masyarakat untuk mengatur kegiatan ekonominya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Yang tidak terbatas. Oh, tidak terbatas ya, tidak terbatas itu karena yang kita miliki sama tidak maksudnya terbatas, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masing-masing. Ini ya, sistem ekonomi. Jadi suatu masyarakat itu mengatur kegiatan ekonomi memenuhi kebutuhan hidup manusia yang tidak terbatas. Nah, sumber daya yang terbatas bisa mengganggu kegunaannya tidak terbatas. Itu ekonomi itu mengatakan itu kan kalau pertama itu dasar itu ekonomi itu jadi di sisi ekonomi ini kan karena masyarakat sekarang maksudnya serta menguntungkannya di nama sistem ekonomi itu terdapat karakteristik kualitas dan juga terus pasti ini teman-teman. Tujuan untuk ekonomi itu ada empat. Yang pertama, kegiatan ekonomi. Karena tadi kita seperti dapat membantu masyarakat dalam mengatur, mengkonsumsi barang, mendistribusinya, serta mengonsumsinya. Dan yang kedua itu adalah mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Terus juga mengoptimalkan karena sumber daya yang kita miliki terbatas. Jadi dengan adanya sistem ekonomi ini dapat membantu masyarakat memanfaatkan sumber daya dengan baik. Yang ketiga, ada menjamin kestabilan ekonomi. Jadi, menjamin kestabilan ekonomi. Jadi, tujuan sistem ekonomi ini menjaga kestabilan harga, lapangan pekerjaan, serta pertumbuhan ekonomi agar tidak terjadinya krisis. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, hasil dari pertumbuhan atau pembangunan sistem ekonomi ini, hasilnya itu dapat dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan iman dan ekonomi tapi ekonomi menyebabkan kesenjangan sosial. Bahkan pembahasan, namun pembahasan itu kan ekonomi kemudian hadir sebagai pesan dan juga Depan ada sistem ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila adalah sistem ekonomi yang berdasarkan ada di semua. Artinya, kegiatan ekonomi di Indonesia dijalankan dengan akan bergotong royong, adil dan menjaga bersama. Tujuan agar sistem ekonomi Pancasila terus berkembang, tetapi juga untuk menanamkan
Sistem ekonomi Pancasila mungkin sebagai jalan tengah antara sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme. Sistem ekonomi kapitalisme dianggap selalu mencerminkan kebebasan individu dan menegakkan kesetaraan sosial, dan sosialisme selalu menekankan kebebasan individu karena diatur oleh ekonomi. Jadi ekonomi Pancasila itu sebagai jalan tengah di antara sebuah sistem ekonomi tersebut. Lalu yang kelima ada sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berlandaskan pada Al-Quran, hadis, dan prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk mencapai keadilan, keadilan dan kesejahteraan bersama. Sistem ekonomi Islam sendiri untuk alternatif dari ekonomi konvensional, yaitu sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang selalu dianggap menekankan dan terlalu tidak adil. Terdapat 9 detik sistem tapi di sistem ekonomi kapitalis ini menyebabkan kesenjangan sosial. Lalu yang kedua ada sistem ekonomi sosialis. Sistem sosialis ini menciptakan pemerataan, namun membatasi kebebasan individu. Yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini hadir sebagai simbol antara kebebasan dan juga dalam video ini kami menjelaskan mengenai pengertian sistem ekonomi, kemudian ada kedudukan sistem ekonomi dalam masyarakat, tujuan sistem ekonomi, dan jenis-jenis sistem ekonomi. Jadi teman-teman, dalam video ini kami menjelaskan mengenai pengertian sistem ekonomi, kemudian ada kedudukan sistem ekonomi dalam masyarakat, tujuan sistem ekonomi, dan jenis-jenis sistem ekonomi. Oke, sekian video dari kami. Bye-bye. Bye-bye.